Tidak semua penjahat diciptakan sama, ada yang hanya menjadi rintangan bagi protagonis, dan ada pula yang mengubah jalannya cerita hingga menjadi legenda. Mereka bukan hanya sekadar lawan yang harus dikalahkan, tetapi ancaman yang terus membayangi, kekuatan yang sulit dihentikan, dan sosok yang meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah anime. Inilah 5 villain anime terkeren sepanjang masa. Dari dominasi absolut hingga strategi licik. Siapakah yang layak menjadi nomor 1? Mari kita mulai. Di posisi kelima, kita punya seseorang yang bukan hanya seorang villain, tetapi juga seorang antihero. Ia tidak ingin menghancurkan dunia, ia ingin memperbaikinya dengan darah. William James Moriarty, pria yang tidak percaya pada keadilan yang telah ada. Baginya, hukum hanyalah alat bagi para bangsawan untuk terus menindas rakyat kecil. Di dunia yang penuh ketidakadilan, di mana orang miskin hanya bisa menerima nasib, Moriarty memilih untuk bertindak. Ia menciptakan sistemnya sendiri di mana keadilan ditegakkan dengan kejahatan. Jika hukum tidak bisa menghukum para tiran, maka ia sendiri yang akan menjadi algojo. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan sihir, tetapi dengan kecerdasan. Dengan strategi yang begitu sempurna, ia membuat para bangsawan gemetar ketakutan. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari rencananya. Sekali masuk dalam permainannya, hanya ada satu akhir, kematian. Bahkan Sherlock Holmes, detektif jenius yang dikenal di seluruh dunia, hampir tidak bisa keluar dari bayangannya. Moriarty bukan hanya musuh, ia adalah arsitek dunia kriminal, dalang yang mengendalikan permainan tanpa perlu mengotori tangannya sendiri. Dia bukan hanya pria biasa, dia adalah sosok yang akan diingat sebagai kejahatan yang membentuk dunia. Sang Lord of Crime, William James Moriarty. Ketika berbicara tentang villain mastermind, nama yang langsung terlintas di benak banyak orang adalah Sosuke Aizen. Sejak awal, dia bukanlah seseorang yang ditempatkan untuk menjadi villain. Dialah yang menciptakan jalannya sendiri. Setiap peristiwa dalam Bleach, setiap pertarungan, bahkan setiap kekalahan musuh-musuhnya, semuanya telah direncanakannya sejak awal. Lawan yang kuat bisa dikalahkan, tapi bagaimana jika musuh yang kau hadapi tidak pernah tertinggal satu langkah pun darimu? Bagaimana jika setiap gerakanmu telah menjadi bagian dari rencananya? Itulah Sosuke Aizen. Bahkan sebelum Betrayal Arc dimulai, Aizen sudah menempatkan dirinya sebagai kekuatan yang berada di atas segalanya. Dengan senyum tenangnya, dia mempermainkan seluruh Gotei 13 seperti anak kecil yang mengendalikan bidak catur. Dan kemudian ada Kyoka Suigetsu, Zanpakuto yang bukan hanya menciptakan ilusi, tetapi mengendalikan persepsi realitas. Dengan satu aktivasi, Aizen dapat mengubah apa yang kau lihat, dengar, dan rasakan. Bagaimana bisa seseorang melawan sesuatu yang bahkan mereka tidak sadari sebagai ilusi? Tidak ada yang benar-benar menyentuhnya. Tidak ada yang benar-benar memahami rencananya. Dia tidak hanya bermain di satu langkah ke depan, dia sudah menulis bagaimana permainan ini akan berakhir sejak awal. Bahkan setelah dikalahkan, Aizen tetap tidak kehilangan karismanya. Ia ditangkap, disegel, dan dikurung. Namun bahkan di dalam kegelapan, pikirannya tetap berputar. Ia tidak membutuhkan tahta untuk tetap menjadi raja. Tidak butuh pengikut untuk tetap menjadi penguasa. Karena ia adalah Sosuke Aizen, dalang yang tetap mengendalikan permainan dari balik tirai. Dan seperti yang ia katakan sendiri, orang-orang takut pada apa yang tidak bisa mereka pahami, dan Aizen, dia adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dipahami oleh siapapun. Ada banyak villain yang kuat, ada banyak villain yang cerdas, tapi hanya ada satu villain yang bisa menghancurkan seseorang tanpa menyentuhnya sama sekali. Johann Liebert bukanlah manusia biasa. Ia adalah bayangan gelap dari kejahatan itu sendiri. Tanpa kekuatan super, tanpa teknologi canggih,
Hanya dengan kata-kata dan tatapan kosong, Johann mampu membuat seseorang memilih untuk mati. Tidak ada yang bisa membaca pikirannya. Tidak ada yang tahu apa yang ada di balik senyumannya. Tapi satu hal yang pasti, ketika Johann datang, kehancuran mengikuti. Johann bukan hanya sekadar villain, dia adalah mimpi buruk yang hidup. Bukan kekuatan, bukan senjata, tapi manipulasi. Ia menanamkan ide di dalam benak korbannya, membiarkan mereka menghancurkan diri sendiri. Tak perlu darah di tangannya, karena semua yang bertemu dengannya pada akhirnya hanya memiliki dua pilihan, menjadi monster atau kehilangan kewarasan. Di dunia ini, banyak yang mencari tujuan hidup. Tapi Johann, ia menciptakan kehampaan. Ia mencabut semua arti dari eksistensi seseorang, hingga mereka sendiri yang memilih untuk menghilang dari dunia. Kau bisa lari, kau bisa bersembunyi, tapi jika Johann telah menanamkan kata-katanya di dalam dirimu, maka itu sudah terlambat. Di posisi kedua, kita punya seorang pria yang membawa revolusi, seorang pria yang mengorbankan segalanya demi perubahan, Lelouch VI Britannia. Lelouch bukan hanya sekadar villain atau anti-hero. Dia adalah master strategi yang tak tertandingi. Dengan Geas, ia bisa membuat siapapun tunduk pada perintahnya. Tapi lebih dari itu, dia bisa membuat dunia percaya bahwa dialah musuh terbesar, hanya agar dunia bisa bersatu melawannya. Dari seorang pangeran yang dibuang menjadi dalang terbesar dalam sejarah perlawanan. Ia tidak hanya berjuang untuk membalas dendam, tetapi untuk membangun dunia baru, sebuah dunia yang bebas dari tirani. Lelouch adalah seorang yang tak kenal takut, seorang pemimpin yang memahami bahwa kemenangan sejati bukan tentang siapa yang bertahan, tetapi tentang siapa yang bersedia memberikan segalanya demi masa depan yang lebih baik. Tidak ada villain yang mampu menciptakan kedamaian dengan cara sebrutal ini, dan tidak ada yang mampu mengorbankan dirinya sendiri demi kebaikan dunia, seperti Lelouch. Zero Requiem bukan sekadar rencana, itu adalah pengorbanan tertinggi dalam sejarah anime. Di akhir kisahnya, Lelouch bukan hanya seorang pahlawan, bukan hanya seorang tiran, tetapi legenda yang akan dikenang selamanya. Dan akhirnya, sang legenda, sang ninja yang bahkan sejarah tidak bisa menghapus namanya, Madara Uchiha. Sejak awal, Madara sudah berada di puncak, bahkan sebelum kebangkitannya, kisahnya sudah menjadi mitos. Dan ketika dia kembali, dia adalah kehancuran itu sendiri. 5 Kage hancur, ribuan shinobi dibantai. Bahkan saat semua orang berpikir dia sudah mencapai batasnya, dia terus berkembang. Madara bukan sekadar villain, dia adalah monster yang bahkan para dewa pun takut. Kekuatan, strategi, pengalaman, dia adalah segalanya. Saat ia berdiri di medan perang, bahkan dunia pun bergetar. Tidak ada yang bisa menandinginya dalam perang. Tidak ada yang bisa mengimbanginya dalam kekuatan. Bahkan setelah mati, namanya tetap menggema di dunia shinobi. Saat dunia berpikir, mereka telah menemukan harapan. Madara hadir sebagai jawaban bahwa mereka salah. 1 meteor, mereka bisa menghancurkannya. Tapi 2, inilah perbedaan antara aku dan kalian. Madara Uchiha bukan sekadar nama. Ia adalah perwujudan dari kehancuran, kekuatan, dan sejarah itu sendiri. Bahkan di dunia shinobi, hanya ada 1 Madara. Dan meskipun ia memiliki banyak musuh, hanya ada 1 orang yang ia anggap sebagai rival sejati, Hashirama Senju. Madara bukan hanya petarung, ia adalah pemimpin, visioner, dan seseorang yang memahami bahwa kedamaian tidak bisa dicapai tanpa kekuatan. Ia bukan hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga strategi. Setiap gerakannya diperhitungkan. Setiap pertarungannya adalah permainan catur raksasa, dan dialah Grandmaster-nya. Madara Uchiha bukan sekadar villain. Ia adalah legenda yang bahkan waktu tidak bisa hapus. Dan itulah 5 villain anime paling keren sepanjang masa.
Tapi tentu saja, daftar ini masih bisa diperdebatkan. Ada villain lain seperti Dio Brando, Frieza, dan Meruem yang juga legendaris. Menurut kalian, siapa yang layak berada di daftar ini? Atau ada villain lain yang lebih keren? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten anime lainnya.